Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Nurwindo SP, nomor PPG 201501663457, nomor induk mahasiswa 220029410022, nomor ujian 2022427787, mahasiswa PPG dalam jabatan bidang studi agribisnis produksi tanaman, Universitas Muhammadiyah Jember tahun 2022. Siap mengikuti UKIN dan membuat video pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Mulai pelajaran kita, ada bagian kita berdoa sebagai bentuk rasa syukur atas apa yang sudah diberikan kepada kita sampai pada hari ini kita masih diberikan kesehatan. Kepada ketua kelas silakan untuk memimpin doa. Terima kasih ketua kelas. Saya akan melakukan presensi untuk mengetahui kehadiran kalian. Asri, Densa, Tiur. Baik, 25 orang di antara kita hadir semua pada hari ini. Kita masih ingat hari ini kita ada di mata pelajaran agribisnis tanaman pangan. Masih ingat pertemuan minggu kemarin, kira apa yang sudah kita bahas? Pak, Ya, silakan. materi pangan itu adalah teknik pemilihan bibit tanaman. Teknik pemilihan bibit tanaman. Masih ingat kita melakukan proses penyetekan tanaman ubi jalan. Untuk hari ini materinya adalah teknik penanaman. Jadi, adapun tujuan dari pembelajaran kita ada 4. Yang pertama adalah siswa mampu mengidentifikasi indukan tanaman yang siap untuk dijadikan sebagai bibit. Kemudian mampu mengidentifikasi bibit yang siap tanam, kemudian mampu mengidentifikasi cara distribusi bibit, dan yang terakhir adalah mampu mengidentifikasi teknik penanaman tanaman ubi. Untuk pembelajaran kali ini kita menggunakan pendekatan saintifik dan juga pendekatan yang menggunakan TPACK. Ada yang ingat? Itu kira-kira contohnya apa? Ya, silakan. Contoh kita adalah penggunaan fokus dan PPT. Penggunaan fokus dan PPT, karena PPACK itu pendekatan dengan menggunakan teknologi. Baik, kemudian kita juga menggunakan metode PJBL. Untuk rencana pembelajaran kita, nah kira-kira apa rencana yang akan kita laksanakan selama dalam pembelajaran ini? Ada yang masih ingat dengan yang kemarin? Ya, seperti yang saya sampaikan pada tujuan tadi, ada kriteria indukan iyalah yang siap untuk dijadikan sebagai bibit. Ada beberapa kriteria. Yang pertama adalah ubi jalar sudah berumur 2 bulan. Kedua, ubi jalar itu sehat. Yang 3 dan 4, nah inilah pertanyaan yang akan nanti kita diskusikan bersama. Berikutnya kriteria bibit siap tanam. Yang pertama adalah bibit yang sudah kita diamkan selama 1 minggu. Bibit ini sudah bertunas, yang kita munculkan untuk bisa kita diskusikan. Berikutnya yang ketiga, distribusi. Jadi dari tempat penyimpanan bibit yang kita simpan tadi menuju ke lahan itu harus ada beberapa syarat kriteria. Yang pertama jarak. Jaraknya seperti apa kira-kira? Distribusi yang menjadi penting itu juga yang akan kita diskusikan. Jadi yang saya sampaikan ini adalah sebagai stimulus tantangan untuk kamu berpikir apa yang jadi. Kita lanjutkan kegiatan kita yaitu berdiskusi. Namun sebelum kita berdiskusi kita harus membentuk kelompok terlebih dahulu. Ingat, kelompok yang dibentuk syaratnya adalah harus bersifat heterogen. Artinya di sana harus ada laki-laki, harus ada perempuan,
Kelompok sudah terbentuk. Terima kasih kalian telah memenuhi mengikuti instruksi untuk membentuk kelompok cerah heterogen, dan saatnya saya akan membagikan KKPD lembaga kerja peserta didik. Nah, ini saya anggap sebagai kelompok satu, kemudian ini adalah kelompok. Saya akan membagikan bahan, yaitu berupa slide yang kemarin sudah kita diamkan untuk kamu lihat, dan kemudian sebagai bahan diskusi. Karena di sana ada kegiatan yang menggunakan stack sebagai bahan. Baik, bahan dan KKPD sudah dibagikan, silakan untuk berdiskusi. Saya akan melakukan monitoring, kita akan bertanya jawab, dan juga saya akan melakukan penilaian. Ada yang kira-kira bisa kita diskusikan? Ya, silakan. Ini kan Bapak, kita ngambil yang ujung tunasnya Pak. Ya. Kenapa kita tak ngambil yang udah tua yang memiliki akarnya? Yang sudah memiliki akar. Kira-kira ada yang bisa bantu jawab? Silakan. Supaya pertumbuhannya menjadi tidak lembat. Ya. Jadi kalau dia sudah berakar, maka tanaman itu sudah tua. Sementara hormon terbanyak itu justru berada pada pucuk. Semakin dia ke bawah, semakin dia sudah berakar, maka akan semakin lambat. Karena yang kita ambil adalah bibit. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Mengapa memilih ruas pendek? Mengapa ruas-ruas yang pendek harus dipilih daripada ruas yang panjang? Menurut kalian ada yang bisa jawab Anda? Kenapa Pak ruasnya semakin pendek semakin baik? Ya. Mungkin karena ubi akan lebih banyak. Ya, karena semakin dia pendek, maka semakin banyak ruas yang didapatkan, maka semakin banyak akar, semakin banyak juga ubi yang diperoleh. Setelah kita melakukan diskusi, kita coba untuk mempresentasikan apa yang sudah didiskusikan, dan kita mulai dari kelompok satu. Silakan. Berdasarkan bahan tanaman ubi yang telah dibagikan, kelompok kami mengidentifikasi tanaman menjadi dua. Yang pertama, tanaman berumur 2 bulan, dan yang kedua, tanaman memiliki ruas yang pendek. Oke, ada yang mau menambahkan? Baik, silakan. Batang tidak berakar. Baik, untuk kelompok 1 dan kelompok 2 jawabannya bagus. Dari kelompok 3, kelompok 2 menambahkan dari melengkapi dari jawaban kelompok 1. Oke, boleh silakan. Pengamatan yang kedua, kelompok 3, silakan untuk mengamati. Berdasarkan tanaman ubi jalan yang telah dibagikan, bibit tanaman ubi jalan telah siap untuk ditanam memiliki kriteria. Yang pertama muncul tunas, dan yang kedua daun berwarna hijau. Oke, yang pertama adalah muncul tunas, kemudian daunnya berwarna hijau menandakan tanda-tanda kehidupan. Nah, kira-kira ada yang mau menambahkan kelompok 4? Silakan. Batang terlihat segar dan muncul akar. Batang terlihat segar dan hidup. Terima kasih buat kelompok 3 dan kelompok 4. Baik anak-anak, kita sebentar lagi kita akan melakukan praktek penanaman di lahan. Namun sebelum sampai ke sana, saya akan menyampaikan dulu video tentang teknik penanaman yang akan menjadi tambahan pengetahuan dan wawasan kalian melihat tayangan yang ada di depan. Setelah kita menyaksikan video penanaman tanaman ubi jalar, maka saya akan membagikan KKPD yang kedua sebagai SOP, sebagai standar operasional prosedur. Jadi nanti dibaca, kemudian diikuti prosedur dan langkah-langkah kerja dalam penanaman ubi jalar. Nah, setelah itu baru kita mengganti pakaian kita dengan pakaian praktek dan kita menuju ke lapangan. Saya ingatkan kepada kalian untuk berhati-hati dalam menggunakan peralatan, kemudian bekerjalah sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Silakan dibaca dulu KKPD-nya, dipahami, baru nanti kemudian kita akan lanjut. Baik, sekarang silakan
untuk mengganti pakaian kalian dengan pakaian praktek dan lengkapi diri kalian dengan APD, perlindungan diri, menggunakan sarung tangan dan sepatu boot. Silakan untuk ke bengkel mengambil alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk praktek di persiapan. Baik anak-anak, masih ingat yang ada di RKPD bagaimana teknik penanaman, prosedur penanaman? Yang pertama itu dibuat lubang tanam. Nah, kita bisa menggunakan alat seperti ini untuk membuat lubang tanam. Kemudian yang kedua, Ditanam sampai 2/3 bagian. ditanam sampai 2/3 bagian masuk ke dalam tanah. Dan yang ketiga, Selanjutnya dibumbun. ditimbun. Nah, ditimbun. Ditimbun. Setelah semua selesai, baru kita lakukan penyiraman. Baik. Sebelumnya, yang pertama adalah metode vertikal. Yang kedua, metode horizontal. Nah, kita akan mencoba untuk mempraktekkan, mendemonstrasikan yang metode vertikal. Masing-masing punya keunggulan. Kalau dia vertikal, buahnya besar tapi sedikit. Kalau yang horizontal, buahnya banyak tapi kecil-kecil. Nah, kita akan coba yang pertama, yaitu dengan cara vertikal. Jadi yang pertama adalah kita buat lubang, kemudian kita tanam sampai 2/3 bagian, baru kemudian kita timbun. Nah, sekarang tinggal kalau selesai semuanya, maka tinggal kita lakukan penyiraman. Baik, terima kasih untuk kegiatan kita di lapangan. Karena sudah bekerja dengan baik, jangan lupa untuk dirawat, terutama penyiraman setiap hari. Nah, sekarang silakan untuk kembali ke kelas, berganti pakaian kalian dengan pakaian yang semula. Silakan. Nah, setelah kita melakukan penanaman, siapa enggak? Sampai ngomong capeknya aja pakai nada dasar C. Nah, kita sampai juga pada kesimpulan. Nah, ada yang mau menyampaikan kesimpulan dari kegiatan kita? Saya Pak. Iya, silakan. Jadi kesimpulan dari praktek kita adalah teknik penanaman ubi jalar itu ada 2. Ya, jadinya ada 2. Yang horizontal. Sudah memberikan kesimpulan. Di akhir kegiatan kita, saya akan melakukan post test. Jadi post test ini tujuannya untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami materi yang post test ini saya sampaikan di Google Classroom. Nanti silakan buka HP kalian, silakan jawab pertanyaan nilai kalian di bawah KKM, maka saya akan melakukan remedial terhadap kalian berupa penguatan dan soal ulang. Untuk yang sudah di atas KKM maka akan dilakukan atau diberikan pengayaan. Baik, silakan buka HP kalian dan masuk ke Google Classroom. Silakan. Kalian melakukan post test. Bapak juga sudah melihat hasilnya. Satu orang di antara kalian masih harus melakukan remedial. Dan yang lainnya alhamdulillah sudah lewat dari KKM. Boleh betul tangan buat kalian. Untuk pengayaannya sudah saya sampaikan juga di Google Classroom berupa link YouTube tentang budidaya ubi jalar menggunakan polybag. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang perawatan atau pemeliharaan tanaman ubi jalar. Silakan kalian pelajari dulu. Teruslah menanam agar bisa kita petik hasilnya di kemudian hari. Apakah itu? Terima kasih dari kita hari ini. Kalau ada salah saya mohon maaf. Atas segala kekurangan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.